Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Maulana Alam, nomor NIM 2105112040131 dari kelas TIA angkatan 2021. Model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksud dari komputer otonom adalah walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap data berjalan. Perbedaan antara jaringan komputer dengan sistem terdistribusi. Pada sistem kerja antar keduanya, yaitu jaringan komputer dan sistem terdistribusi, yaitu faktor yang mempengaruhi data pada jaringan komputer dan sistem terdistribusi jaringan komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Jikalau sistem terdistribusi juga terdiri dari sekumpulan jaringan komputer. Lalu perbedaan selanjutnya dari jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Pemrosesan data dari jaringan komputer dilakukan oleh masing-masing komputer. Jika dari sistem terdistribusi dilakukan oleh semua komputer. Lalu perbedaan yang kedua, model dari jaringan komputer yaitu adalah client server. Jika sistem terdistribusi adalah host yang saling terhubung. Perbedaan selanjutnya yaitu pada kualitas data itu dipengaruhi oleh media yang digunakan bagi jaringan komputer. Kalau sistem terdistribusi, kualitas datanya itu dipengaruhi oleh sistem. Persamaan. Selain perbedaan di atas, jaringan komputer dan sistem terdistribusi sendiri memiliki kesamaan, yaitu merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung dengan yang lainnya. Bisa diartikan juga bahwa sistem terdistribusi merupakan sistem yang berjalan menggunakan jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan area. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN atau singkatan dari Personal Area Network ini merupakan jaringan komputer yang transmisi datanya antara perangkat pribadi saja seperti tablet, komputer, handphone, konsol, game, dan lain sebagainya. Contohnya seperti USB atau Bluetooth untuk menghubungkan antar perangkat. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. LAN yang merupakan singkatan dari Local Area Network ini dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang kecil saja. Seperti contohnya yang biasa menggunakan jenis jaringan ini yaitu perusahaan, sekolah, universitas, maupun area lainnya yang memiliki cakupan wilayah yang kecil. Lalu yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Pada jenis jaringan komputer satu ini dapat digunakan pada luar area yang mencakup 10 km sampai dengan 50 km. Cakupan dari area yang digunakan oleh jaringan MAN ini terbilang cukup luas, dan MAN merupakan jaringan yang sering digunakan untuk dapat menghubungkan beberapa jaringan LAN yang akan membentuk sebuah jaringan yang lebih luas lagi. Maka dari itu jaringan ini sangat cocok untuk digunakan pada jaringan di sebuah pemerintahan pusat dalam suatu kota. Lalu
Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Jenis jaringan ini memiliki cakupan wilayah atau jarak yang sangat luas daripada MAN, karena dapat menjangkau hingga seluruh negara maupun dunia. Biasanya WAN juga dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi penyedia berbagai jaringan internet. Berikut gambaran-gambaran dari jaringan komputer tersebut. Ada PAN, Personal Area Network, LAN, dan WAN, MAN. Lalu ada jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan fungsi. Yang pertama, jaringan komputer client server, jaringan yang dimana terdapat sejumlah komputer yang bertindak sebagai klien, di mana komputer klien tersebut dapat meminta atau mengirim sebuah data, sedangkan server akan melakukan respon terhadap klien sesuai dengan data yang diminta dari komputer klien tersebut. Lalu yang kedua, jaringan komputer peer-to-peer. Jaringan komputer peer-to-peer ini adalah jaringan yang dimana setiap komputer tersebut saling dapat terhubung dalam jaringan, dan setiap komputer tersebut dapat bertindak sebagai klien maupun server. Jaringan komputer ini juga dibentuk tanpa adanya kontrol yang terpusat pada sebuah server terdedikasi. Berikut merupakan gambar-gambaran dari jaringan komputer client server dan peer-to-peer. Lalu ada lagi jenis-jenis jaringan komputer yang berdasarkan topologi, yaitu yang pertama topologi star, topologi yang membentuk sebuah bintang seperti membuat sebuah bintang dengan memiliki satu node inti yang berada di bagian tengah, sedangkan yang komputer lainnya akan dihubungkan dengan node lainnya. Lalu yang kedua ada topologi bus, merupakan salah satu topologi yang seringkali digunakan oleh banyak orang untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada. Pada topologi bus ini hanya perlu menggunakan satu kabel yang panjang dan terminal. Lalu yang ketiga, topologi mesh. Topologi mesh merupakan jaringan komputer yang membentuk koneksi antar perangkat komputernya yang saling terhubung secara langsung dengan komputer lainnya dalam satu jaringan. Lalu kelebihan dari topologi star yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain, dan bersifat fleksibel. Tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Lalu cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat atau inti dari jaringan. Lalu ini kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kelebihannya yaitu tidak menghubungkan hub dan switch pada pengaplikasiannya. Yang kedua, sangat mudah untuk menambah perangkat komputer yang baru. Kekurangannya, ketika menambah perangkat akan terasa sangat lamban pada jaringannya. Yang kedua, apabila kerusakan pada kabel pertama atau kabel yang awal, maka akan mempengaruhi kinerja dari seluruh jaringan yang ada. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh. Kelebihannya yaitu dapat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan secara tepat. Yang kedua,
keamanan pada sebuah data yang dibagikan dalam jaringan ini bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan, sesuai kekurangan proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit dan membutuhkan banyak kabel, lalu memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak sekali kabel. Berikut contoh gambaran dari topologi star, bus, dan mesh. Infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan terdapat dua jenis, yaitu fisik dan logikal. Yang pertama, infrastruktur fisik. Sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, seperti yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal, jika dalam jaringan yang Anda pakai adalah backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel CAT5E yang bisa mendukung speed gigabit. Atau properti jaringan untuk infrastruktur fisik adalah sebagai berikut. Pertama, router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Yang kedua, switch bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan. Ketiga, server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, ya ada DNS server dan lain-lain, dan juga host. Yang kedua, infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti yang pertama, DNS atau Domain Name System, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi nama dari permintaan resolusi nama dari klien. Yang kedua, Directory Service, yang merupakan layanan direktori yang merupakan layanan direktori untuk mengotentifikasi dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Ketiga, protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan, baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.